Pada April 2026, para ilmuwan membuat penemuan yang bisa mengubah cara kita melihat piramida kuno Mesir. Menggunakan metode pemindaian canggih yang mirip dengan sinar X tapi dalam skala besar, mereka mendeteksi dua ruang tersembunyi berisi udara di dalam piramida Menkaure. Piramida ini, yang terkecil di Giza, lama dianggap sederhana dan padat tanpa ada ruang rahasia lagi yang tersisa untuk ditemukan. Gagasan itu kini telah terpatahkan. Penemuan ini berasal dari tim gabungan yang mengerjakan proyek Scan Pyramids. Perhatian mereka tertuju pada sisi timur piramida, di mana permukaan batunya tampak sangat halus dan mengilap. Detail ini menonjol karena satu-satunya tempat lain dengan pengerjaan batu serupa adalah pintu masuk piramida yang sudah diketahui di sisi utara. Hal itu memunculkan sebuah pertanyaan. Mungkinkah ada pintu masuk lain yang tersembunyi di sini? Untuk menyelidikinya, tim menggunakan campuran teknologi, termasuk radar, ultrasonik, dan pemindaian listrik. Dengan menggabungkan semua data menjadi satu gambar, metode yang disebut fusi gambar, mereka bisa melihat apa yang ada tepat di bawah permukaan tanpa merusak piramida. Yang mereka temukan adalah dua ruang kosong kecil, tapi berbentuk jelas tepat 1 meter lebih di belakang dinding luar. Ini bukanlah retakan atau kerusakan acak. Bentuknya yang rapi dan penempatan yang tepat menunjukkan bahwa itu sengaja dibangun. Yang lebih menarik lagi adalah arahnya. Kebanyakan lorong di dalam piramida membentang secara horizontal, tapi rongga-rongga ini vertikal. Desain yang tidak biasa itu membuat para peneliti memikirkan kembali apa yang mungkin tersembunyi di dalamnya. Satu gagasan adalah bahwa ruang-ruang ini merupakan bagian dari tanjakan internal tersembunyi yang digunakan selama konstruksi. Gagasan lainnya lebih dramatis. Itu bisa saja melindungi sebuah ruangan yang tersegel. Lokasinya di sisi timur, arah matahari terbit yang melambangkan kelahiran kembali dalam budaya Mesir kuno, menambah lapisan makna lainnya. Ada juga kemungkinan yang sangat besar. Rongga-rongga ini mungkin mengarah ke ruang pemakaman yang belum pernah dibuka. Meskipun banyak ruangan piramida dijarah pada zaman kuno, ruang yang tersembunyi dan tersegel dengan hati-hati bisa saja luput dari perhatian selama ribuan tahun. Jika itu benar, itu mungkin masih berisi benda-benda asli yang diletakkan di sana untuk Firaun Menkaure lebih dari 4.500 tahun yang lalu. Ini bukan temuan besar pertama oleh tim Scan Pyramids. Pada 2023, mereka mengungkap koridor tersembunyi di dalam piramida Agung Giza. Tapi penemuan baru ini berbeda. Ini menantang keyakinan lama bahwa piramida Menkaure dibangun tanpa fitur internal yang kompleks. Teknologi di balik terobosan ini sama pentingnya dengan penemuan itu sendiri. Dengan menggunakan alat non-invasif, para peneliti dapat menjelajahi struktur kuno secara mendetail tanpa menyebabkan kerusakan apapun. Itu berarti lebih banyak rahasia yang bisa terungkap sambil menjaga monumen-monumen ini tetap utuh. Langkah selanjutnya adalah mencari tahu kemana ruang-ruang tersembunyi ini mengarah. Jika mereka memang terhubung ke pintu masuk atau ruang yang lebih dalam, mereka akhirnya bisa menjelaskan mengapa piramida ini dibangun berbeda dari yang lain dan apa yang disembunyikannya selama ini. Kita tahu bahwa orang Mesir kuno cukup berbakat untuk membangun sesuatu yang megah seperti piramida. Tapi apakah mereka juga cukup pintar untuk mengukur kecepatan cahaya? Ada sebuah teori yang beredar di dunia maya yang mengatakan hal itu. Jika kamu melihat kedua angka ini, kamu akan melihat bahwa kedua angka ini sangat cocok. Yang pertama adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa udara yang diukur dalam satuan meter. Dan yang kedua adalah garis lintang piramida Agung Giza. Jadi, apakah hal ini dilakukan dengan sengaja atau hanya kebetulan saja? Untungnya, kami dapat memberitahumu bahwa ini hanyalah sebuah kebetulan, bukan sebuah konspirasi. Piramida Agung hanyalah salah satu dari sekian banyak tempat di dunia yang memiliki garis lintang yang sama. Dan yang lebih penting lagi, bahkan jika orang Mesir kuno entah bagaimana telah mengukur kecepatan cahaya dan memilih untuk merahasiakannya dari seluruh dunia, mereka tidak akan menggunakan meteran untuk mencatatnya. Meter baru ditemukan pada akhir abad ke-18. Para pembangun piramida menggunakan satuan ukuran yang berbeda yang disebut hasta. Satu hasta sama dengan 0,45 meter. Hasta didasarkan pada panjang lengan dari siku ke ujung jari tengah dan menjadi populer di dunia kuno. Jadi,
Jika mereka ingin membuat seluruh dunia terkesan dan mengatur piramida pada titik yang sesuai dengan kecepatan cahaya dalam hasta, mereka harus membangun konstruksi ikonik mereka di suatu tempat di Eropa. Dan astronom Denmark yang pertama kali mengukur kecepatan cahaya pada tahun 1676 pasti akan sangat kecewa saat mengetahui bahwa seseorang telah melakukannya berabad-abad sebelumnya. Jadi, meskipun mereka lebih maju dari zamannya dalam banyak aspek, orang Mesir kuno tidak pernah mengukur kecepatan cahaya atau menggunakan garis bujur dan garis lintang untuk memetakan lokasi mereka. Dasar piramida Agung Giza mungkin tampak seperti bujur sangkar yang sempurna, tapi sebenarnya struktur ini terdiri dari 8 sisi, bukan 4 sisi. Keempat sisinya memiliki lekukan cekung yang halus yang membelahnya secara merata dari dasar ke ujung. Versi resminya adalah bahwa seorang pilot Inggris adalah orang pertama yang menyadarinya pada tahun 1940 saat terbang di atas piramida. Dia mengambil foto yang menunjukkan bayangan yang menyoroti lekukan-lekukan ini. Beberapa orang berpikir bahwa garis-garis ini hanya terlihat dari atas dan paling baik dilihat saat fajar dan senja selama equinox musim semi dan musim gugur. Hal ini telah memunculkan teori aneh bahwa orang Mesir kuno mungkin telah merancang piramida untuk berkomunikasi dengan sesuatu yang melihatnya dari atas. Piramida Agung adalah salah satu dari 3 piramida yang dulunya memiliki pintu putar. Beratnya sekitar 20 ton, tapi mereka masih bisa dengan mudah membukanya dari dalam. Ukurannya yang pas membuatnya hampir tidak terlihat dari luar, tanpa kait atau pegangan yang terlihat. Hanya ada sedikit variasi pada batu eksterior yang memberikan celah. 2 piramida lainnya yang memiliki pintu serupa adalah milik ayah dan kakek Khufu. Piramida Agung juga memiliki ruang kosong tersembunyi sepanjang 30 meter yang hanya ditemukan pada tahun 2017. Kita masih belum tahu apa yang ada di dalam ruang tersebut, apa tujuannya, atau apakah itu satu-satunya ruang dari jenisnya. Para peneliti menggunakan teknologi yang sama untuk melihat menembus dinding katedral, piramida Maya, dan bahkan gunung berapi. Hal ini bergantung pada hujan alami partikel subatom yang disebut muon. Partikel-partikel ini lebih mudah melewati ruang kosong daripada melalui material padat. Jadi, jika mereka mengatur beberapa detektor muon di sekitar sebuah struktur, para ilmuwan dapat memetakan area padat dan kosong. Sebuah tim ilmuwan menempatkan detektor muon di dalam piramida Agung dan membiarkannya mengumpulkan data selama berbulan-bulan. Para ilmuwan telah menganalisis sampel mortar yang digunakan untuk membangun piramida berkali-kali. Meskipun kita tahu komposisinya, teknologi modern masih belum bisa menirunya. Mortar sebagian besar terbuat dari gypsum yang telah diproses, tapi tidak digunakan seperti semen yang kita gunakan untuk batu bata saat ini. Sebaliknya, mereka menggunakannya untuk menopang sambungan antara batu-batu besar saat dipasang. Diperkirakan jumlah yang mereka butuhkan untuk membangun piramida Agung adalah sekitar 0,5 juta ton mortar. Adukan semen gypsum ini lebih kuat dari batu-batu itu sendiri dan telah bertahan selama ribuan tahun. Keempat sisi piramida Agung sejajar dengan arah mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Menurut arkeolog dan insinyur Glendas, penyelarasannya akurat hingga 4 menit busur atau 1/15 derajat. Para arsiteknya berhasil mencapai hal ini tanpa alat modern seperti drone, cetak biru, atau komputer. Banyak peneliti yang mencoba menjelaskan keajaiban konstruksi ini. Mungkin mereka menggunakan bintang kutub atau bayangan matahari. Das baru-baru ini mengusulkan ide baru yang lebih sederhana. Orang Mesir mungkin menggunakan equinox musim gugur untuk menyelaraskan piramida. Peristiwa ini terjadi 2 kali dalam setahun ketika garis khatulistiwa bumi melewati pusat piringan matahari, membuat siang dan malam hampir sama panjangnya. Untuk menguji teorinya, Das melakukan percobaan pada tanggal 22 September 2016, hari pertama equinox musim gugur. Dia menggunakan tongkat khusus yang dimiliki orang Mesir untuk membuat bayangan dan melacak ujungnya secara berkala, membentuk kurva yang halus. Dengan menghubungkan 2 titik kurva dengan tali yang kencang, dia menciptakan garis timur barat yang nyaris sempurna. Das mencatat bahwa pada titik balik matahari,
Ujung bayangan berupa garis lurus, hampir sempurna timur-barat, dan dengan sedikit kesalahan berlawanan arah jarum jam. Ada kesalahan yang sama pada piramida. Meskipun eksperimennya dilakukan di Connecticut, Das percaya bahwa metode yang sama juga bisa diterapkan di Mesir. Yang dibutuhkan oleh orang Mesir kuno adalah hari yang cerah. Mereka dapat menentukan titik balik matahari musim gugur dengan menghitung 91 hari dari titik balik matahari musim panas. Tapi mereka hanya meninggalkan sedikit petunjuk dan tidak ada dokumen teknik atau rencana arsitektur yang ditemukan yang menjelaskan metode mereka. Jadi mereka mungkin telah memetakan bayangan tetapi tidak pasti. Para ilmuwan telah lama bertanya-tanya bagaimana balok-balok batu yang berat itu dibawa ke lokasi-lokasi piramida, dan mereka mungkin akhirnya memiliki jawabannya. Sebuah tim peneliti dari University of North Carolina, Wilmington telah menemukan bahwa 31 piramida kemungkinan besar dibangun di sepanjang cabang Sungai Nil yang telah lama hilang. Sekarang tersembunyi di bawah padang pasir dan lahan pertanian. Selama bertahun-tahun, para arkeolog berpikir bahwa orang Mesir kuno pasti menggunakan jalur air di dekatnya untuk mengangkut material, peralatan, orang, dan apapun yang mereka butuhkan untuk membangun piramida di sungai. Namun, sampai sekarang mereka tidak yakin dengan lokasi, bentuk, ukuran, atau kedekatan jalur air ini dengan lokasi piramida. Kelompok peneliti ini menggunakan citra satelit radar, peta historis, survei geofisika, dan coring sedimen untuk memetakan cabang sungai tersebut. Mereka percaya bahwa cabang sungai tersebut terkubur oleh kekeringan besar dan badai pasir ribuan tahun yang lalu. Tim berhasil masuk ke bawah permukaan pasir dan mendapatkan gambar beberapa fitur tersembunyi berkat teknologi radar. Mereka menemukan sungai tersembunyi dan struktur kuno yang mengalir di kaki bukit tempat sebagian besar piramida Mesir kuno berada. Penemuan cabang sungai yang telah punah ini membantu menjelaskan kepadatan piramida yang tinggi antara Giza dan Lis di tempat yang sekarang menjadi daerah gurun Sahara yang tidak ramah. Mesir bukanlah negara dengan piramida terbanyak di dunia. Gelar juara di sini jatuh ke tangan tetangganya di selatan, Sudan. Negara ini memiliki antara 200 hingga 255 piramida dibandingkan dengan Mesir yang hanya memiliki 138 piramida. Piramida-piramida ini dibangun oleh anggota kerajaan Kush, sebuah peradaban kuno yang menguasai wilayah di sepanjang Sungai Nil berabad-abad yang lalu. Mereka mulai membangun piramida sekitar 500 tahun setelah orang Mesir berhenti melakukannya. Piramida mereka jauh lebih kecil daripada piramida Mesir, tapi dibangun untuk tujuan yang sama. Para arkeolog masih bekerja untuk mencari tahu bagaimana piramida di Sudan dibangun, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan apa yang terjadi pada masyarakat mereka. Ketika mendengar kata mumi, kamu mungkin akan merinding. Itu karena sebagian besar dari kita mengasosiasikan kata ini dengan karakter menyeramkan yang pernah kita lihat di beberapa film horor. Namun pada kenyataannya, mumi telah membantu kita memahami banyak hal tentang peradaban kuno, para penguasanya, dan tentang bagaimana orang-orang dulu menghadapi kehilangan orang yang mereka cintai. Orang-orang yang paling terkenal di seluruh dunia karena mumi mereka adalah orang Mesir kuno. Mereka percaya bahwa semacam eksistensi setelah meninggal dunia adalah mungkin jika syarat-syarat tertentu terpenuhi. Itulah mengapa mereka bersikeras untuk mengawetkan tubuh manusia melalui proses mumifikasi dan menempatkan mumi di dalam makam yang telah dilengkapi dengan perabotan, seperti memberikannya sebuah apartemen yang berfungsi penuh. Mengapa mereka percaya akan hal ini? Ya, karena mereka sangat terhubung dengan lingkungan alam mereka. Sebagian besar mereka melihat siklus alam di sekitar mereka, seperti bagaimana matahari terbit setiap hari diikuti oleh bulan, atau bagaimana kehidupan baru selalu tumbuh dari tanaman, bahkan setelah tanaman itu layu. Mereka juga percaya bahwa roh kuat Osiris yang mewakili siklus kematian dan kebangkitan berperan dalam proses ini. Untuk mempersiapkan diri menghadapi alam baka, orang Mesir kuno mengikuti ritual tertentu, seperti mumifikasi yang melibatkan penggunaan bahan-bahan seperti madu, resin, dan dupa untuk mengawetkan tubuh. Tidak ada mumi lain yang lebih populer daripada mumi Raja Tut.
Dia adalah Firaun muda yang memerintah lebih dari 3.000 tahun yang lalu di Mesir. Masalah dalam menemukan makam kerajaan kuno adalah sebagian besar situs pemakaman tersebut sebelumnya telah dirampok. Orang-orang tahu bahwa para penguasa kuno telah meninggalkan banyak barang berharga, sehingga lokasi-lokasi tersebut menjadi rentan terhadap pencuri. Ketika makam Raja Tut dibuka pada tahun 1922, orang-orang sangat senang karena makam tersebut tidak dirampok seperti makam-makam kerajaan lainnya yang telah ditemukan sebelumnya. Begitu tersembunyinya makam itu. Di dalam muminya dibungkus dalam total 3 peti mati, termasuk 1 peti mati yang terbuat dari emas. Benda-benda yang ditemukan di makamnya menunjukkan kepada kita seperti apa Mesir kuno itu, dan mempelajari muminya juga membantu kita belajar tentang budaya dan praktik-praktik yang populer pada saat dia meninggal dunia. Kita juga belajar tentang keluarganya dengan melihat DNA-nya. Para ilmuwan dapat menemukan bahwa dia menderita penyakit yang disebut malaria dan masalah pada kakinya yang mungkin membuatnya sulit berjalan. Ramses II adalah Firaun lain di Mesir yang memerintah selama 68 tahun, waktu yang cukup lama pada masa itu. Dia dikenal karena kampanye ekspansi dan proyek-proyek pembangunannya. Banyak benda-benda dari masanya sebagai penguasa yang masih ada sampai sekarang, termasuk patung besar dirinya. Ramses II memiliki tinggi sekitar 180 cm dan hidup hingga usia 90 tahun. Setelah melihat muminya, para ilmuwan menyimpulkan bahwa dia mungkin memiliki kondisi medis yang mempengaruhi tulang belakangnya. Sekarang, ingat para pencuri yang kusebutkan sebelumnya? Mereka mungkin adalah alasan mengapa Ramses II berakhir di peti mati polos dalam koleksi rahasia mumi kerajaan di Deir el-Bahari yang ditemukan kembali pada tahun 1881. Untungnya, para arkeolog dapat mengidentifikasinya karena perjalanannya telah dicatat pada pembungkusnya. Prosesnya juga sangat membosankan. Bahkan di Mesir kuno, proses mumifikasi bisa memakan waktu 70 hari untuk menyelesaikannya. Seseorang yang khusus akan mengucapkan pidato yang sangat spesifik sambil menangani tubuh dengan hati-hati dan mengeringkannya menggunakan sejenis garam yang disebut natron. Mereka juga menggunakan linen dan resin untuk membuat tubuh terlihat lebih hidup dan membungkusnya dengan kain. Makam juga sama pentingnya bagi orang Mesir kuno. Dinding makam Raja Tut misalnya dihiasi dengan karya seni yang rumit yang menggambarkan perjalanannya ke alam baka, mulai dari prosesi pemakaman hingga perjalanannya melalui dunia bawah. Orang Mesir kuno percaya bahwa setiap orang melakukan perjalanan ini setelah meninggal dunia, dan mereka mengisi makam mereka dengan barang-barang dan lukisan untuk membantu orang tersebut dalam perjalanan spiritual mereka. Selain itu, dinding makam dihiasi dengan mantra-mantra dari sebuah buku khusus yang berisi kumpulan puisi yang dipercayai oleh orang Mesir akan membantu orang mencapai alam baka. Dan omong-omong tentang betapa pentingnya perjalanan ini, orang-orang juga meletakkan makanan di makam-makam kuno ini. Di makam Raja Tut, para arkeolog menemukan 36 toples minuman kuno dan 8 keranjang buah yang diyakini ditinggalkan di sana untuk membantunya dalam perjalanan ke alam baka. Orang Mesir percaya bahwa perjalanan ke alam baka membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi mereka meninggalkan banyak persediaan seperti makanan dan air untuk menyokong orang-orang yang mereka cintai. Para Firaun juga umumnya memiliki banyak pakaian mewah dan perhiasan indah di makam mereka untuk memastikan bahwa mereka akan memiliki perjalanan yang modis. Barang-barang ini termasuk berbagai jenis pakaian linen seperti tunik, syal, sarung tangan, dan hiasan kepala, serta banyak perhiasan emas dengan batu-batu berharga seperti gelang, gesper, liontin, kalung, cincin, dan bahkan patung-patung serangga yang berharga untuk perlindungan. Beberapa juga menyimpan kipas yang terbuat dari gading dan bulu burung unta untuk menjaga mereka tetap sejuk di alam baka. Beberapa penguasa kuno bahkan ditempatkan di apartemen abadinya bersama dengan kapal. Misalnya, Firaun Khufu membangun piramida agung di Giza sebagai makamnya dan sebuah kapal besar ditemukan di dalamnya. Namun, Raja Tut dikuburkan dengan beberapa dayung perahu, tapi tidak ada perahu asli. Sebaliknya,
Dia memiliki 3 kereta dan banyak tongkat yang terbuat dari bahan berharga. Mungkin mengindikasikan bahwa dia lebih suka melakukan perjalanan ke alam baka melalui jalur darat, bukan air. Di antara benda-benda paling menarik yang ditemukan di dekat mumi kuno adalah botol-botol minyak dan parfum. Jika para penguasa seharusnya modis, mengapa tidak wangi juga, bukan? Selain itu, beberapa di antaranya memiliki beberapa jenis permainan papan kuno, kebanyakan terbuat dari bahan berharga, seperti emas atau gading. Salah satu permainan itu disebut senet. Permainan ini sangat populer di kalangan orang Mesir kuno dan sangat mirip dengan catur modern. Bangsa Mesir kuno mungkin memiliki mumi yang paling terkenal di luar sana, tetapi mereka bukanlah orang pertama yang menemukan prosedur ini. Faktanya, semuanya dimulai di Amerika Selatan dengan peradaban kuno bernama Chinchorro. Sejauh yang kita ketahui saat ini, orang-orang ini adalah yang pertama kali membuat mumi orang yang mereka cintai yang telah meninggal dunia. Mereka melakukannya sekitar 2000 tahun sebelum orang Mesir memulai ritual mereka sendiri. Tentu saja, kita dapat mengetahui banyak hal tentang penguasa kuno dengan mempelajari mumi-mumi ini. Tapi sampai saat ini, kita tidak tahu seperti apa rupa mereka semasa hidupnya. Namun, belum lama ini, beberapa lukisan mumi yang sangat istimewa ditemukan oleh para arkeolog yang mempelajari benda-benda Mesir kuno. Potret mumi ini adalah lukisan yang sangat detail dari individu yang dibuat ketika mereka masih hidup. Lukisan-lukisan semacam itu seringkali dilukis di atas kayu, berbeda dengan potret klasik yang kita kenal yang dilukis di atas kanvas. Lukisan-lukisan ini dikenal karena realisme dan keindahannya, dan bahkan telah digunakan oleh para peneliti untuk mendiagnosis penyakit dengan membandingkannya dengan mumi yang sesuai. Beberapa potret ini juga mencakup penggambaran perhiasan yang kemudian ditemukan pada mumi. Penemuan potret mumi di Mesir Tengah baru-baru ini sangat penting, karena ini menandai pertama kalinya dalam lebih dari 1 abad, lukisan-lukisan semacam itu ditemukan. Mumi juga muncul di seluruh dunia secara alami. Mumifikasi dapat terjadi tanpa campur tangan manusia karena kondisi alam, seperti lingkungan yang sangat dingin atau panas, tempat yang kekurangan oksigen, atau paparan bahan kimia yang mengawetkan tubuh secara tidak sengaja. Kondisi-kondisi ini tidak memungkinkan bakteri untuk tumbuh, sehingga tubuh tetap kurang lebih utuh. Otzi yang terkenal adalah salah satu dari mumi-mumi ini. Kini kita tahu bahwa dia adalah seorang pria yang hidup sekitar 5000 tahun yang lalu di Eropa. Namun, saat ditemukan di pegunungan Alpen pada tahun 1991, pihak berwenang Austria awalnya percaya bahwa dia adalah seorang pendaki gunung modern karena kondisi jasadnya yang terawat dengan baik. Namun setelah manusia es itu dikeluarkan dari gletser, diketahui bahwa dia sebenarnya berasal dari zaman tembaga. Pada tahun 1850, ilmuwan Prancis Auguste Mariette pergi ke Mesir untuk mencari manuskrip, tapi secara tidak sengaja menemukan kepala Sphinx yang mencuat dari bukit pasir. Dia membersihkan pasir dan mendapati bahwa Sphinx itu menjaga jalan masuk ke sebuah konstruksi bawah tanah. Beberapa bulan kemudian, ia akhirnya memasuki Serapeum Saqqara. Di dalamnya ia menemukan sebuah sarkofagus granit besar dengan sisa-sisa 64 lembu jantan. Para ilmuwan masih kagum dengan teknologi yang digunakan orang Mesir kuno untuk mengangkut kotak-kotak besar itu. Serapeum dibangun sekitar tahun 3000 sebelum Masehi. Ini adalah makam bawah tanah yang dibangun untuk menghormati lembu jantan Apis yang suci di Mesir kuno. Makam ini memiliki lorong panjang, hampir 150 meter dengan ruangan batu raksasa di kedua sisinya. Beberapa sarkofagus memiliki berat rata-rata 50 mobil, dan semuanya dibuat sangat presisi dengan sudut tepat 90 derajat. Sarkofagus ini dihias indah dengan hieroglif dan ukiran yang menceritakan tentang kehidupan dan pentingnya lembu jantan Apis. Sekarang ada 24 sarkofagus yang tersisa. Di Mesir kuno, lembu jantan Apis adalah hewan sangat istimewa yang dihubungkan dengan dewa Ptah. Mereka berpikir lembu jantan ini membawa semangat dan kebijaksanaan Ptah, membantu Firaun dan melindungi orang-orang Mesir. Para pendeta mencari tanda khusus pada lembu jantan muda untuk menemukan lembu Apis. Ini bisa berupa segitiga putih di dahinya yang melambangkan cahaya ilahi, bentuk di punggung mirip sayap burung nasar, dan bentuk skarab di bawah lidahnya yang melambangkan kelahiran kembali.
Jika seekor lembu jantan memiliki tanda-tanda ini, mereka percaya ia telah dipilih oleh Ptah dan memperlakukannya seperti bangsawan. Lembu jantan yang terpilih tinggal di kuil khusus di Memphis, kota tempat mereka menyembah Ptah. Mereka menerima perawatan dan persembahan terbaik dari para pengunjung yang menginginkan berkah. Ketika lembu Apis mati, ia diperlakukan dengan sangat terhormat dan dimumikan. Ketika Mariette memasuki Serapeum, ia melihat jejak roll di lantai galeri dan menemukan 2 derek kayu horizontal. Masing-masing memiliki 8 tuas. Belakangan, penjelajah lain melihat rel ganda. Ruang-ruang pemakaman itu lebih rendah dari lantai lorong. Untuk memasukkan kotak-kotak itu ke tempatnya, para pekerja mengisi ruang-ruang itu dengan pasir sehingga sarkofagus dapat didorong lurus. Kemudian mereka perlahan menyingkirkan pasir untuk menurunkan kotak-kotak itu ke dalam ruang yang digali sempurna di batuan dasar. Sebuah tanda batu berukir yang ditemukan di Serapeum menyebut bahwa butuh waktu 28 hari untuk menempatkan satu sarkofagus dan tutupnya pada masa Ptolemeus kedua. Presisi yang sangat akurat dari sarkofagus dengan sudut 90 derajat juga memiliki penjelasan. Orang-orang Mesir kuno menulis teks, atau lebih tepatnya papirus, tentang geometri sejak lama. Hal ini menunjukkan bahwa mereka mengetahui perkiraan angka pi dan dapat menghitung volume piramida dengan bagian atasnya dipotong. Jika mereka bisa mengetahui matematika rumit pada masa itu, masuk akal jika mereka juga mampu mengukir permukaan yang datar sempurna 500 tahun kemudian. Semua ini terdengar cukup masuk akal, tapi beberapa berpikir ada hal yang tidak masuk akal di sini. Ukuran kotak-kotak itu jauh lebih besar dari ukuran lembu. Sedangkan mereka mengubur Firaun di dalam peti mati kecil yang hampir tidak muat untuk tubuh mereka. Sarkofagus terbuat dari granit dengan ketelitian yang luar biasa, padahal bisa saja menggunakan batu kapur yang akan membuat segalanya lebih mudah. Pengangkutan kotak-kotak ini tampaknya cukup sederhana, tapi hanya dalam teori. Jika satu orang mampu menarik sekitar 440 pon, maka setidaknya dibutuhkan 250 orang untuk menarik satu kotak. Terowongan di Serapeum sangat sempit, hanya sekitar 0,6 meter lebih lebar dari kotak-kotak itu sendiri. Tidak mungkin ratusan orang bisa masuk ke ruang sempit itu untuk menarik kotak-kotaknya. Dan bahkan jika mereka melakukannya, bagaimana cara mereka memutar kotak di koridor yang sempit, menurunkannya ke dalam ceruknya, dan menempatkannya dengan sempurna di tengah? Entah bagaimana, mereka melakukan hal ini sebanyak 24 kali, dan setiap kotak berada tepat di tengah. Ditambah lagi, ruangan itu berdebu dan tidak ada tanda-tanda jelaga dari lampu. Ini berarti mereka pasti bekerja dalam keadaan nyaris gelap gulita. Kegunaan sebenarnya dari kotak-kotak itu juga bisa berbeda. Dahulu kala, bahkan sebelum Firaun Mesir berkuasa, masyarakat setempat sudah mengetahui cara menggunakan fermentasi. Hal ini terjadi ketika organisme kecil yang disebut ragi memakan bahan-bahan tertentu, seperti pati dan mengubahnya menjadi gas dan etanol. Jadi seseorang di Mesir kuno mungkin menaruh makanan seperti jelai, roti, dan bahkan daging di dalam kotak batu raksasa, lalu menutupnya rapat-rapat dengan penutup yang berat. Kotak batu yang diukir dari granit ini dibuat dengan sangat teliti, sehingga hampir tersegel rapat, sehingga tidak ada yang bisa keluar darinya. Saat ragi di dalam kotak mulai bekerja, ia menciptakan lebih banyak gas CO2. Hal ini membuat tekanan di dalam kotak. Kotak granit itu sangat kuat dan dapat menahan tekanan lebih besar daripada yang mampu ditahan oleh ban mobil. Ketika granit mendapat tekanan sebesar itu, kristal-kristalnya menghasilkan muatan listrik yang sangat kecil. Efek ini mungkin karena granit mengandung kuarsa, bahan yang bereaksi terhadap tekanan dengan cara ini. Proses ini juga membutuhkan daging atau bagian tubuh hewan, mungkin untuk membantu ragi tumbuh lebih baik. Daging mengandung asam oleat yang dibutuhkan ragi untuk terus tumbuh dan bertahan dari efek buruk etanol yang dihasilkannya. Karena tekanan di dalam kotak terus bertambah, kombinasi gas dan listrik membuat kotak-kotak ini tidak hanya menjadi lemari es kuno, tapi juga sistem energi yang kuat. Seiring waktu, tekanan di dalam menjadi begitu kuat sehingga bisa mendorong tutupnya terbuka dan gas akan keluar dengan letupan. Tapi ketika orang-orang menemukan kembali Serapeum pada tahun 1850-an, mereka menemukan gambar-gambar tua yang menunjukkan tumpukan batu di atas beberapa tutup kotak. Jadi seseorang di masa lalu mungkin coba membuat tutupnya lebih berat dengan menambahkan beban ekstra agar mempersulit tekanan gas mendorongnya terbuka. Beban ekstra ini juga berarti kristal kuarsa dalam granit bisa terus menghasilkan lebih banyak listrik di bawah semua tekanan itu.
Jika seseorang membuka salah satu kotak batu ini ribuan tahun kemudian, dia hanya akan menemukan tulang-tulang sapi jantan yang diletakkan di dalam kotak. Dan itulah yang ditemukan Mariette pada tahun 1850-an. Mereka membuka Serapeum untuk pengunjung segera setelah penggalian pertama pada paruh kedua abad ke-19. Pangeran Wales bahkan pernah makan siang dengan para tamunya di salah satu sarkofagus. Pasir dan gempa bumi membuat situs itu tidak dapat diakses untuk beberapa waktu. Tapi sekarang, kamu dapat mengunjunginya lagi dan coba memecahkan misteri itu sendiri. Dengan teknologi baru, kita bisa mendapat jawaban atas banyak misteri sejarah lainnya dalam waktu dekat. Sebuah tim ilmuwan di Field Museum of Natural History Chicago baru-baru ini menggunakan pemindai CT khusus untuk mempelajari lebih lanjut tentang mumi Mesir kuno tanpa membukanya. Mereka dengan hati-hati memindahkan 26 mumi dengan gerobak khusus ke tempat parkir, di mana pemindai telah menunggu. Dibutuhkan ribuan gambar sinar X yang mendetail dari setiap mumi dan peti mati mereka. Ketika semua gambar digabungkan, tercipta gambar 3D yang menunjukkan apa yang ada di dalamnya, kerangka, dan beberapa artefak. Para ilmuwan berharap gambar-gambar ini akan membantu mereka memahami praktik pemakaman Mesir kuno lebih dari 3.000 tahun lalu. Meskipun proses pemindaian hanya memakan waktu 4 hari, mungkin dibutuhkan waktu 3 tahun untuk mempelajari semua data. Namun para ilmuwan berhasil mempelajari beberapa detail pribadi tentang mumi-mumi tersebut. Salah satu mumi yang paling populer di museum ini adalah Lady Ceneta. Ia adalah seorang wanita yang hidup pada masa Mesir kuno sekitar 3.000 tahun yang lalu. Sepertinya dia meninggal pada akhir usia 30-an atau awal 40-an. Agar memastikan tubuhnya terlihat lengkap untuk kehidupan selanjutnya, para pembalsem menaruh isian di lehernya agar tidak runtuh. Mereka juga menempatkan mata buatan di rongga matanya agar dia memiliki mata di alam berikutnya. Dia dibungkus dengan kain linen mewah dan ditempatkan dalam peti mati yang dihias dengan indah. Hasil pemindaian menunjukkan peti mati itu dibuat dengan celah di bagian belakang yang digunakan para pembalsem untuk menyesuaikan tubuhnya. Ada juga beberapa detail artistik di permukaannya, seperti tanda pada lututnya. Sepertinya, makamnya setara dengan mobil mewah kelas atas. Tidak banyak peradaban semisterius Mesir kuno. Kerajaan kuat yang bertahan lebih dari 3.000 tahun. Mereka memberi kita piramida yang masih berdiri dan mitos-mitos yang terus menginspirasi. Ini salah satu tempat paling banyak dieksplorasi di bumi, namun kita masih saja menemukan hal menarik. Di Abydos, arkeolog baru saja menemukan makam kerajaan berusia 3.600 tahun. Makamnya sangat besar. Pintu masuknya dipenuhi hieroglif emas bergambar dewa-dewi. Tapi nama sang Firaun, nama itu tidak ada, hilang. Siapakah penguasa ini dan babak baru apa yang bisa terbuka dalam kisah Mesir? Jika ada satu tempat di Mesir di mana batas antara kehidupan dan kematian terasa lebih tipis, itu adalah Abydos. Bagi orang Mesir kuno, ini adalah tanah suci. Mereka percaya bahwa ini adalah tempat peristirahatan Osiris, dewa yang secara harfiah wafat. Jasadnya dipisah-pisahkan, lalu hidup kembali untuk memerintah dunia bawah. Karena itu, Abydos menjadi tempat berkumpul spiritual bagi Mesir. Para Firaun membangun kuil-kuil menakjubkan di sini, seperti kuil Seti yang terkenal dengan daftar rajanya, sebuah dinding yang diukir dengan nama 76 Firaun. Para peziarah datang dari seluruh Mesir, meninggalkan persembahan dan berpartisipasi dalam festival Osiris, di mana kematian dan kelahirannya kembali dipentaskan secara ritual. Ini bukan sekadar pemujaan simbolis, ini adalah versi Comic-Con-nya Mesir. Tapi alih-alih cosplay menjadi pahlawan super, orang-orang memerankan kembali para dewa yang bangkit dari kematian. Jelas, para Firaun saling bersaing untuk dimakamkan sedekat mungkin dengan Osiris. Abydos menjadi sebagian pemakaman, sebagian kota suci, sebagian lagi seperti asuransi kehidupan setelah mati. Melompat ribuan tahun ke depan, kita masih menemukan hal-hal luar biasa di sekitar Abydos. Itulah yang terjadi dengan makam yang baru-baru ini ditemukan. Awal tahun 2025, tim peneliti gabungan dari AS dan Mesir memutuskan menggali di bawah bukit berbatu yang disebut Gunung Anubis. Kamu pasti ingat Anubis, dewa berkepala serigala penjaga pemakaman. Makam kerajaan yang ditemukan tersembunyi 23 kaki di bawah permukaan tanah. Sayangnya, meskipun makam itu berhasil mengelabui para arkeolog selama ini, para perampok sudah lebih dulu membawa pergi harta bendanya sejak lama. Mereka benar-benar bisa memastikan bahwa ini adalah makam seseorang yang sangat penting.
Mirip seperti saat kamu berjalan di sebuah rumah mewah tanpa perabotan tapi tetap bisa menebak bahwa pasti orang kaya yang pernah tinggal di sana. Ruangannya memiliki kubah dari batu bata lumpur yang menjulang lebih dari 16 kaki. Itu lebih tinggi daripada jerapah betina yang berdiri tegak. Untuk sesuatu yang dibangun 36 abad yang lalu, ukurannya masih terasa sangat besar. Namun jika kamu ingat bahwa orang Mesir adalah ahli arsitektur, tidak ada yang terasa mengejutkan. Jadi, ini gak ada harta, gak ada topeng emas, dan sayangnya gak ada nama. Kartus yang seharusnya menuliskan identitas sang raja tidak dapat dibaca. Makam-makam Mesir biasanya membanggakan siapa yang ada di dalamnya. Di Mesir kuno, kartus pada dasarnya adalah label nama besar berbentuk oval untuk raja-raja yang dibungkus dengan hieroglif. Anggap saja itu seperti kartu VIP yang berlaku di kehidupan ini maupun di kehidupan selanjutnya. Tanpa itu, jiwamu tidak bisa check-in ke hotel akhirat. Itu karena, bagi orang Mesir, nama Anda, ren Anda, bukan hanya agar guru Anda bisa membedakan Anda dari anak-anak lain yang potongan rambutnya sama. Itu adalah bagian inti dari siapa diri Anda. Selama ren Anda masih ada, Anda pun tetap hidup. Dilupakan namanya dianggap sebagai nasib yang lebih buruk daripada meninggal dunia. Sebuah jiwa tidak bisa melakukan perjalanan tanpa nama. Itulah mengapa Anda akan melihat kartus di mana-mana, di kuil, obelisk, perhiasan, patung, dan dinding makam. Itu bukan hanya untuk tujuan pemasaran. Itu membuat kehadiran Firaun selalu tampak dimanapun Anda memandang. Bayangkan, membangun makam yang sangat besar hanya untuk 3.600 tahun kemudian seseorang masuk dan berkata, ini siapa lagi ya? Sama sekali tidak keren. Itulah sebabnya wajar membayangkan Firaun tanpa nama itu menghantui para perampok selamanya. Jadi, ya, kartus memang dianggap sangat penting. Salah satu contoh yang sangat terkenal dan menakjubkan dalam sejarah berasal dari makam Thutmose yang ketiga. Ruang pemakaman dan sarkofagusnya benar-benar dibentuk seperti kartus. Dengan kata lain, seluruh ruangan itu adalah simbol arsitektur hidup dari namanya. Untungnya, di makam yang baru ditemukan itu, tidak semuanya terhapus. Di pintu masuk, dilukis dengan nuansa keemasan. Terdapat dua penjaga yang sudah dikenal, yaitu Dewi Isis dan Nephthys. Isis adalah penyihir yang menjahit kembali tubuh Osiris dan menghembuskan kehidupan ke dalam dirinya. Nephthys, saudara perempuannya, adalah pelayat abadi dan pelindung mumi. Bersama-sama, mereka menjanjikan bahwa siapapun yang beristirahat di sini tidak akan menghadapi alam baka sendirian. Dan ini adalah satu bukti tambahan tentang pentingnya Firaun misterius tersebut. Jadi siapakah dia? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri sejarah. Makam ini berasal dari babak kacau dalam sejarah Mesir yang disebut periode menengah kedua. Alih-alih satu penguasa yang memerintah, negara ini memiliki banyak kerajaan saingan, masing-masing dengan basis kekuasaan kecilnya sendiri, seperti versi nyata Game of Thrones ala Mesir. Dan tepat di tengah kekacauan itu ada Abydos. Untuk beberapa waktu, Abydos menjadi rumah bagi garis raja-raja sendiri, yang disebut dinasti Abydos. Mereka bukanlah para pembangun piramida yang dikenal semua orang, dan itulah sebabnya mereka begitu misterius. Mereka hampir tidak meninggalkan apapun. Tidak ada monumen besar, tidak ada kota luas, hanya potongan nama di atas balok rusak. Selama berabad-abad, banyak ilmuwan bahkan meragukan keberadaan mereka. Hal itu agak berubah pada tahun 2014 ketika para arkeolog menemukan makam Senepkai, salah satu raja bayangan tersebut. Sekarang semua yang kita ketahui tentang Senepkai menunjukkan ia punya kisah menarik untuk diceritakan. Tulangnya menunjukkan 18 luka dalam jenis luka dari pertempuran. Ia mengalami pukulan di tengkorak, punggung, dan tangan. Kemungkinan besar kehilangan nyawa saat bertarung menjadikannya salah satu dari sedikit Firaun yang kita tahu gugur dalam pertempuran. Makamnya sederhana dengan artefak yang digunakan kembali dari raja sebelumnya. Namun makam itu memberikan satu hal yang tak ternilai. Bukti, sebelum Senepkai, dinasti Abydos hanyalah sebuah teori. Dengan kehadirannya, teori itu menjadi nyata. Dan itulah mengapa penemuan baru ini bisa menjadi sesuatu yang sangat penting. Makam kerajaan yang baru ditemukan di Abydos memiliki tata letak dan gaya yang sama dengan makam Senepkai. Makam ini memiliki ruang-ruang dari batu kapur, kubah dari batu bata lumpur, dan dewa-dewa pelindung, meskipun ukurannya jauh lebih besar. Hal ini sekali lagi menimbulkan kemungkinan bahwa kita sedang melihat penguasa Abydos yang lebih awal dan lebih berkuasa. Siapapun dia, ia ingin dikenang bersama para tokoh besar. Yang ironisnya, tampaknya sejarah justru berusaha menghapus namanya. Mungkin temuan tambahan di sekitar makamnya bisa memberi kita lebih banyak informasi. Ya, masih ada lagi dan sebenarnya ini cukup keren.
Tak jauh dari Abydos, di desa Banawit, para arkeolog menemukan sebuah bengkel tembikar dari era Romawi. Ya, kamu tidak salah dengar, sebuah pabrik tembikar dekat dengan makam seorang Fir'aun. Situs itu memiliki tungku tanah liat besar, ruang penyimpanan, dan pecahan tembikar yang disebut ostraka. Pada dasarnya, itu catatan tempel kuno, hanya saja alih-alih daftar belanja, di sana ada kwitansi yang tergores dalam bahasa Yunani dan demotik Mesir. Catatan kecil transaksi sehari-hari, hal-hal yang tidak pernah kamu duga ditemukan di dekat makam raja dinasti yang hilang. Sejujurnya, para pembuat tembikar itu melewatkan kesempatan. Lupakan kwitansi yang membosankan, mereka seharusnya menjual Mok Osiris dan figur Anubis kepada peziarah dan turis. Tapi itu belum semuanya. Tampaknya berabad-abad kemudian, pada masa pertengahan, tanah yang sama berubah menjadi pemakaman. Para arkeolog menemukan makam bata lumpur dengan sisa-sisa kerangka di dalamnya. Ini bisa berarti bahwa Abydos tetap memiliki aura pentingnya selama ratusan tahun setelah zaman para Fir'aun. Jadi, mengapa bukit ini terus-menerus dipilih? Apakah tempat ini benar-benar gerbang menuju alam baka? Bagaimanapun juga, inilah tempat di mana Osiris diyakini bersemayam. Kepercayaan itu bertahan seperti bayangan selama ribuan tahun, cukup kuat untuk menarik para Fir'aun dan kemudian keluarga-keluarga pada masa pertengahan. Ritualnya berbeda, tapi tanah sucinya tetap sama. Meskipun sejujurnya, orang Romawi tidak datang ke sini untuk Osiris. Mereka datang untuk membuat tembikar. Kisah Abydos belum berakhir. Penggalian akan terus berlanjut dan siapa tahu apa lagi yang bisa ditemukan di masa depan. Saat ini, para arkeolog dipersenjatai dengan alat-alat yang pada dasarnya seperti kacamata sinar X untuk gurun pasir. Setiap pemindaian bisa mengungkapkan ruang tersembunyi atau jika kita beruntung, akhirnya mengembalikan Ren sang Fir'aun tanpa nama itu kepadanya. Sebenarnya, saya jadi sangat penasaran untuk mengetahui siapa dia. Jadi mari kita berharap akan ada kabar baru dalam waktu dekat. Ini hanya masalah waktu. Apakah kamu punya teori sendiri? Beritahu saya.